Bagaimana prosedur bekam ini sendiri, dokter? Apakah ada ketentuan tersendiri? Artinya kalau kita mau bekam itu apakah harus dalam keadaan sehat atau tidak boleh sakit atau tekanan darah harus stabil? Nah, itu bagaimana, dokter? Ya, ada beberapa kondisi yang boleh dibekam, ada juga beberapa kondisi yang tidak boleh dibekam. Umumnya pada pasien sehat itu boleh berbekam rutin, walaupun dia tidak ada sakit. Dia sangat dianjurkan untuk berbekam rutin, karena sampah metabolisme di tubuh kita tuh setiap hari terbentuk. Jadi 1 bulan itu sudah masa pengeluaran sampah tadi dikeluarkan. Harus dikeluarkan. Kita aja sampah di rumah memang harus setiap hari dikeluarkan. Sampah rumah tangga itu kan setiap hari udah kita kumpul semuanya, udah per 3 hari mungkin kita buang, kita keluarkan. Itu juga sampah di tubuh kita ini minimal 1 bulan sekali itu kita keluarkan, kita buang. Gitu. Kemudian pada kondisi-kondisi sakit tertentu yang malah lebih memerlukan terapi bekam, seperti pada kasus hipertensi tadi, itu lebih-lebih dia perlu untuk berbekam untuk meringankan pompa jantungnya, supaya pompa jantungnya tidak terlalu kuat, kan? Dengan bersihnya pembuluh darah, dengan berkurangnya sampah-sampah di darah kita, di pembuluh darah kita, kemudian dengan berkurangnya kekentalan darah dengan kita rutin berbekam, maka pompa jantung akan ringan, tekanan darah akan turun. Cuman pada kondisi-kondisi tekanan darah yang terlalu tinggi, itu kita perlu waspada. Misalnya tekanan darah di atas 200 itu tidak dianjurkan berbekam kecuali kita kasih obat dulu. Nah, dalam satu literatur lain juga disebutkan di atas 180 tekanan darah sistoliknya di atas 180, itu kita harus hati-hati berbekam. Setidaknya pada pembekam yang bukan medis itu hindari pembekaman dengan tekanan darah di atas 180. Nah, jadi sebaiknya dirujuk kepada ahli bekam yang medis, gitu. Dan biasanya kita pun kasih anti hipertensi dulu sebelum bekam, bila tekanan darahnya di atas 180. Karena pada saat proses pembekaman tekanan darah itu bisa naik sedikit. Nah, pada saat kita ngekup itu, nah, itu tekanan darah bisa naik sedikit, tapi kemudian dia akan turun lagi. Begitu selesai proses bekam, dia berangsur-angsur akan turun sampai keadaan sebelum dia berbekam. Sampai keadaan tensi dia sebelum dia berbekam, dia akan turun di bawah batas itu, di bawah level yang sebelum dia berbekam tadi. Misalnya sebelum bekam dia 180, setelah bekam akan turun biasanya di 170 atau 160. Tapi pada saat proses pembekaman itu dia bisa naik sedikit. Makanya pada keadaan tensi di atas 180 dia harus hati-hati kita lakukan pembekaman. Sebaiknya harus dilakukan oleh pembekam yang dokter atau tenaga medis, dan biasanya kita kasih anti hipertensi dulu untuk dia turun tekanan darahnya, baru boleh dibekam. Kemudian pada kasus-kasus pasien diabetes, diabetes sangat bagus dibekam, cuman kadar gula pada saat kita bekam itu harus di bawah 300. Harus di bawah 300. Bekam pada pasien diabetes itu sangat bagus untuk melancarkan sirkulasi darahnya. Pada pasien diabetes itu rata-rata terjadi perburukan sirkulasi darah. Perburukan sirkulasi darah yang tentu akan membuat perburukan dari penyakitnya. Jadi dengan rutin kita bekam, sirkulasinya bagus, gula darahnya stabil, aliran darah ke pankreas, begitu juga persarafan ke pankreas juga diperkuat oleh metode bekam ini, sehingga produksi insulinnya akan meningkat. Gitu. Masya Allah, ini sudah terjawab lagi nih, dokter, karena saya juga termasuk salah satu punya orang tua dokter yang punya riwayat diabetes, dokter. Berarti ini bisa menjadi solusi ya, dokter? Bisa menjadi solusi, bisa untuk mencegah jangan sampai terjadi diabetes, atau setidaknya memperlambat jangan sampai kita terlalu cepat kena diabetes. Iya, betul. Jadi dengan bekam rutin ini selain komponen-komponen yang bisa membebankan pankreas kita seperti kadar gula darah yang berlebih atau toksin-toksin yang membuat pankreas kita mudah rusak, gitu kan. Nah, itu akan dikeluarkan. Kemudian dengan bekam bukan hanya mengeluarkan darah kotor saja atau sampah metabolisme saja, tapi dia juga memperbaiki fungsi saraf. Jadi umumnya titik bekam di punggung, pusat persarafan tubuh kita, dari otak, ini central nervous system ada di otak, sumber persarafan
inti persarafan ada di otak, kemudian dia akan berlanjut ke tulang belakang. Dari tulang belakang itu keluar serabut saraf ke organ-organ targetnya. Jadi kenapa kita bekam titik utama di punggung? Karena dengan kita rangsang persarafan di punggung, di jalur keluarnya saraf dari tulang belakang itu, maka saraf-saraf yang menuju ke organ itu akan teraktivasi. Akan bagus fungsinya. Akan koneksi gitu ibaratnya kalau HP itu kita cas kembali, kita kasih energi dia kembali. Betul. Maka fungsi-fungsi organ tubuh akan jadi lebih bagus. Masya Allah. Mudah-mudahan bisa terjawab semua nih atas semua segala keluhan penyakit yang selama ini sering atau pernah kita alami, dokter ya. Mungkin dengan terapi bekam menjadi salah satu solusi untuk kita semua. STA TV Media Syiar Islam.